Kaget dia langsung buk, gitu loh. Itu kalau monyet galak sekali totok gitu, dia langsung anjing ini orang siapa ini gitu loh. Kurang lebih begitu. Kalau anjingnya di sini. Sama, monyet tidak ada, anjing di leher sini. Kucing di hidung, buaya di ketek. Tuh kayak gitu. Iya. Ada dari brand ambassador, endorse, apa segala macam itu juga kita buat. Berarti sebenarnya lu bekerja nih buat binatang ini ya? Kurang lebih. Makanya bentuk saya kayak gembel gini kan. Kurang perawatan. Duitnya habis buat binatang semua dong gimana. Gila. Hampir. Garaganya Apanji. Itu gak galak banget. Tapi galak. Tapi gak yang banget. Karena size-nya gede. Dan dia King Cobra Jawa. Big. Yeah. Ada Apanji juga punya satu lagi namanya Goldie. Nah itu yang sama tuh dari Kalimantan. Itu ngeri. Gitu. Goldie. Punya gue kayak si Goldie tapi agak kecil. Si Kiamat ini. Namanya Kiamat. Gila, ya, ngeri. Itu ngeri. Gue terakhir main Kita Batu, gue ketemu sama Neraka. Neraka masih ada. Masih ada juga. Neraka itu dari Papua itu, dari Jayapura. Jadi ceritanya itu dulu waktu kecil gue itu gini, gak punya banyak teman. Waktu SD gitu dijauhin banyak teman karena gue gendut dulu. Seinget gue ya. Gue gendut terus nyebelin gitu. Kayak anak monyet lah pokoknya. Terus gue tuh gak punya teman gue cuman ada satu anjing kampung. Daerah sekitar rumah tuh ada anjing kampung yang sering keluar. Oke teman-teman, selamat datang di Mau Konsul. Kita kedatangan King of the Jungle, Audrey. Terima kasih Bang Ajay sudah mengundang saya. Oh iya, sekian tahun kita tidak berjumpa. Kita ini kenal udah lama loh ya. Lama. Dari tahun berapa itu? 2021 kali ya? 2021. Wah luar biasa. Gila Pak Audrey jenjang karirnya. Kalau Bang Ajay ini dog lovers. Dog lovers. Jadi ada koneksi sama gue makanya karena doggy. Luar biasa. Kita ketemu waktu itu di Jakarta Barat. Jakarta Barat pertama kali. Terus ngelihat Audrey sekarang puff. Enggak juga. Iya masih konsisten Pak. Saya hanyalah power hewan. Tapi kan konsisten itu yang susah justru kan. Lumayan. Kalau kita nggak konsisten, di antara yang lain mungkin Pak Audrey salah satunya yang konsisten ya. Kayaknya yang lain ada sih yang konsisten juga, cuman nggak sekonsisten gue ya. Karena kalau gue tuh kan di hewannya tuh semua lini. Iya sih. Iya. Jadi kalau misalkan Apanji nih dia mainnya ular kan. Aja. Tapi juga kadang konsisten kadang enggak gitu kan Apanji. Irfan dia mulai semua tuh, tapi kan banyak kan di burung sama sapi. Iya, burung sapi. Burung dan sapi. Pokoknya tiap tahun kita nangisin sapinya dia. Gitu. Banyak sih yang konsisten, Arsyad konsisten di harimau. Iya. Gitu banyak yang konsisten. Kalau gue konsisten di rescue, di edukasi. Materinya luas lah ya. Lembaga konservasi. Tapi belakangan ini kita kan follow Instagram tuh ya. Lu lagi sering banget upload monyet kena setrum. Iya, sebenarnya udah dari dulu bro. Iya, cuman gue mungkin dilihat di timeline gue ya, banyak banget Audrey monyet-monyetnya kan. Lumayan. Tapi lucu-lucu mah, ada yang kesetrum. Tingkahnya si Anom waktu itu terakhir gue lihat tuh yang heboh banget, Anom gigit kaki. Gigit karyawan. Iya, gigit kaki karyawan. Nih ada nyamuk studio gue nih. Terus kan oh iya ya, Audrey mau podcastan gak ya? Sebenarnya gue udah ngundang lu tuh dari episode 7 apa 8 iya, cuman gitu. Jadwal. Oh tabrak-tabrakan terus kan. Dari kemarin tuh gue sempat ada ke Papua, terus ada ke mana ya, luar kota Surabaya, Malang. Ada keliling-keliling gitu, jadi gak, maksudnya jadwal kesini gak keburu gitu. Akhirnya datang. Terima kasih juga nih dengan timnya Pak Audrey. Terima kasih Pak Delvin dan teman-teman. Wah udah memperbolehkan, tapi katanya Audrey hari ini kesini gak sendiri. Oh enggak, gue tidak pernah sendiri kalau ke podcast. Sendiri. Biasanya berdua, bertiga, berempat gitu. Ini karena table-nya kecil jadi berdua aja. Berdua aja. Bawa siapa hari ini? Ada ini rescuean salah satu yang terbaru. Udah dirawat sama kita kurang lebih 2 bulan setengah. Oke. Namanya adalah Poppy. Jadi si Poppy ini adalah beruk, maka kan namanya Strina. Sejarahnya pokoknya si monyet ini tuh diikat di daerah Cijantung. Selama 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun diikat di pohon. Sebenarnya ini kalau di masyarakat Indonesia ini udah kayak tradisi dari zaman dulu. Kalau monyet tuh dipiara di pohon, tapi diikat. Itu tradisi yang salah sebenarnya kan. Jadi dia masih kebawa tradisi jadul. Terus diikat di situ, tidur di situ, kepanasan, kehujanan, makannya dilempar-lempar warga gitu. Jadi
Free feeding. Free feeding. Jadi kalau sebenarnya masyarakat kita tuh kan ada empati sama satwa tuh sebenarnya ya. Tapi dia nggak ada yang berani melakukan tindakan yang tepat. Jadi ya dari jauh nih ada botol dilempar, kasih ntar si monyet minum gitu. Padahal sebenarnya monyetnya baik-baik aja gitu. Kalau yang si Poppy ini ya. Terus ada problem juga dulunya diikatnya di perut. Sehingga dia ada infeksi tumor di perut karena atau infeksi atau nanah. Karena diikatnya di perut. Jadi makin lama kan makin kecil. Kecil ya. Terus infeksi di perut, terus jadi bernanah. Jadi bentuknya kayak tumor. Makanya banyak laporan dari warga. Terus ini monyet waktu pas kita dapat kondisinya sekarat, hampir sekarat. Hampir sekarat. Lu yang turun langsung tuh? Turun. Nah, karena awalnya dikira setengah galak gitu. Ternyata nggak galak sama sekali. Tapi problemnya parah karena sekarat itu. Jadi makanya kita rawat. Oke, dan akhirnya lu bawa ke sini. Enggak rewel tuh dia? Enggak, ini monyetnya karakternya sangat baik. Sangat baik. Enggak kayak wow, kalau monyet gue yang lain parah-parah. Ada yang pokoknya namanya monyet ya kelakuannya kayak monyet kan. Monyet lu gitu. Iya, emang monyet. Jadi tuh sebenarnya gini, monyet itu tuh kayak orang sebenarnya. Oke. Monyet itu kayak orang, tapi versi nyebelin. Oke. Iya. Enggak, ini beneran. Jadi monyet itu karakternya tuh kayak orang, tapi sisi nyebelinnya. Jadi misalkan dia serakah, terus suka maling, suka ngambek, ngamuk-ngamuknya gigit gitu loh, kayak tantrum gitu. Itu beneran, itu sifat monyet. Berarti selama ini teman gue banyak yang kayak monyet. Iya benar. Secara nggak langsung, karena monyet itu sifatnya, base-nya sifat dasarnya adalah kan primata, orang juga primata kan. Oke. Orang tapi versi jeleknya, jadi kayak orang nggak bisa ngerem. Ngambek mulu lu gitu. Nah, Iya. tapi kalau si Poppy ini enggak, dia bisa ngerem karena dia beda dari yang lain. Dia banyak traumanya hidupnya. Oh. Gitu. Jadi semakin monyet ini banyak traumanya, banyak kena siksa, dia makin tahu diri istilahnya. Aduh, gua takut dibuang lagi. Iya, dia bukan dibuang sih, dia takut kena siksa orang, kena pukul bisa jadi. Ini kan kalau mau nggak cuma monyet lah, anjing, kucing, di mana-mana ya, misalkan kucing masuk rumah orang, terus dia berak sembarangan, disiram air panas gitu kan kalau di sini, trauma lah dia, lempar batu, nggak berani lagi masuk rumah itu gitu kan. Nah itulah. Jadi karakter monyet yang paling slow di tempat lo, Poppy. Iya, paling slow. Makanya gue bawa ke sini. Paling yang kurang ajar? Oh banyak. Ada namanya bogel, kurang ajar banget. Terus babar, sedikit kurang ajar. Tapi lu paling sayang sama siapa? Gak ada bro. Jadi tuh sebenarnya gini. Gak ada. Jadi sayangnya rata semua. Jadi sebenarnya gua tuh nggak, gimana jelasinnya ya. Kalau dibilang pecinta hewan, ya netral kalau gua. Dibilang cinta banget, enggak. Gue cintanya sama cewek gue. Oh iya. Misalnya sama orang tua gue, masih sama binatang. Tapi kalau binatang itu kita respect. Jadi karena gue tuh punya skillnya. Jadi gue tuh bisa terapin nih penjinakan. Bisa. Terus pengkondisian karakter tuh bisa. Terus merawat hewan dari yang agak-agak burik nih sampai jadi bagus itu bisa. Karena kan itu skill. Nah skillnya itu gue terapkan di masyarakat. Sebenarnya masyarakatnya di hewan gitu kan. Yang berhubungan dengan hewan. Himpunan masyarakat hewan. Iya, tapi sebenarnya ini tuh ada lembaga pemerintahannya. Namanya? BKSDA. Ada BKSDA, ada dari Kemenlhk sebutnya lembaga konservasi. Ya, kalau secara gampangnya kebun binatang itu lembaga konservasi. Itu yang gue lakukan sama mereka sama, nggak ada bedanya. Bedanya mereka ini ada yang ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali, ada yang medium gitu. Nah kalau gue yang kecil sekali gue. Karena perorangan. Karena enggak, kalau gue ada lembaga hukumnya, ada CV-nya. Gitu. Si Indo Exotic Pets itu beda lagi? Beda. CV Dunia Fauna Semesta namanya. Gitu. Tapi kalau nih kayak nge-rescue monyet gitu-gitu, itu tuh CSR perusahaan gue sebenarnya. Jadi CSR untuk membantu, kita nggak, kalau orang kan perusahaan misalkan ya apa ya, ini air minum, CSR-nya bikin pipa sumber air sodekat gitu kan. Nah kalau gue membantu satwa-satwa yang kurang beruntung hidupnya. Tapi lu kasih makan ini dari uang siaran itu? Pribadi, nggak ada CSR-nya ya pribadi. Maksudnya kan kita bukan perusahaan yang lo bangun gitu. Pribadi lah. Kaya memang. Agak kaya. Nggak mahal. Iya. Gini. Ini tuh nggak mahal. Nge-rescue satwa itu nggak mahal. Paling cuma 500.000. Nge-rescue-nya? Skillnya yang mahal. Karena kalau kegigit, nih kayak misalnya tadi. Ada nggak? Oh banyak. Kalau kegigit kan banyak. Gigit buaya apa segala macam.
maksudnya gue tuh pernah nolongin orang nih kegigit monyet. Misalkan monyet aja ya. Itu gak kurang dari 40 juta rupiah lah. Lu nolongin? Gue nolongin orang kegigit. Jadi bukan karena gue kegigit, dia yang kegigit sendiri. Yang tadi lu bilang karyawan gue kegigit monyet. Karena dia ini tidak aware caranya bawa energi dia gimana. Jadi monyetnya giras tuh. Kegigit tuh. Betis pahanya. Tendonnya copot, putus. Itu benerinnya itu aja udah berapa juta? 40 tuh. Nggak nyampe 40, maksudnya 40 total. Jadi ada yang damkar gue obatin. Damkar? Iya. Masih kena damkar. Dia nggak ada skill. Oke. Jadi itu makanya gue bawanya betina. Kalau biasanya yang kena begitu yang jantan. Kalau yang betina dia nggak bisa bikin sampai sobek luka gitu. Karena jarang. Skill lu di atas rata-rata makanya gigitannya tipis-tipis aja tuh ya. Ada yang parah banget nggak Dre? Ini buaya salah satu yang parah banget. Ini kan. Iya. Aduh, ini mah. Ini jahitan. Ini hampir putus jari gue. Kalau ini jari yang ini. Recovery-nya berapa lama tuh? Lama ini, sebulan lebih, 2 bulan. Soalnya sampai sini tuh sebenarnya muter sampai belakang. Nah ini kan badan gue udah tutup tato semua, udah gak gitu kelihatan. Tapi kalau diperhatiin dengan dekat ya, itu kan baret-baret luka-luka semua. Kayaknya lu semakin banyak goresan semakin seneng ya? Enggak. Tidak ya, jadi gue dikata orang kena mental. Sebenarnya gak seneng kegigit apa gimana. Itu tuh kayak kecelakaan bro. Namanya kecelakaan kan sulit. Ini belum yang di kaki-kaki. Yang di kaki-kaki banyak banget bro. Ini digigit harimau. Hah? Iya. Ini tuh. Ini kan banyak banget burik-buriknya. Iya tapi bukan ini. Itu kenapa tuh? Goresan hewan. Ada yang biawak, ada yang cakaran. Gue pernah dicakar cita, digigit singa. Ini di dalam sini nih. Ini kan cakaran itu. Oh iya. Tapi kan ketutup tato jadi gak gitu kelihatan. Kalau enggak gue kayak orang burik bro. Mana ada cewek yang mau gue. Tapi sekarang udah pacar? Udah ada? Enggak, belum ada. Masih single? Masih single. Audrey masih single. Siap nikah udah ya? Belum juga. Ya insya Allah lah semoga ya kan. Iya. Mapan? Udah insya belum. Allah. Enggak mapan amat. Nah, kita dengar tadi mobil udah nambah lagi 1. Enggak. Oh enggak. Enggak ada. Mobil apa? Mobil di Roblox sama 1. Karyawan sekarang berapa karyawan? Karyawan 12. Dikit lah, gak banyak-banyak amat. Iya, tapi kan 12 kalau kita gak bekerja dengan sepenuh hati kan ya, gajiannya gak tepat waktu. Sebenarnya bukan karyawan salah satu yang berat. Yang berat kan hewannya banyak, ada 200 lebih. Sekarang? Iya. 200 lebih? 200 individu ya. 200 mah iya, kita bro. Ular 20 ya, gitu kan. Kayak gitu. Biawak 5. Anjing 10, monyet 12, 10, 11, monyet 11. Gitu, kayak gitu, babi 20. Jadi babi yang hitam itu masih ada gak? Ada, Pumba gede sekarang. Masih ada, namanya Pumba. Namanya Pumba. Jadi memang apa ya, yang mahal sih sebenarnya karyawan ya mahal karena manusia ya. Yeah. Tapi kalau diakumulasi 200 hewan itu ya lumayan mahal juga. Berapa 1 bulan deh buat makan? Makannya doang? Kalau doang. Makannya doang mah gak gitu mahal. Makannya paling kayak 20 jutaan lah. Oke. 16 sampai 20 tergantung lagi banyak apa dikit. Okay. Ini hewan kan kadang banyak, kadang dikit, kadang banyak. Iya. Kalau lagi ada rescuean banyak. Oke. Kalau lagi ada misalkan kan ini kan kecampur sama perusahaan gua, misalkan ada impor datang banyak, jadi banyak, kadang bisa 20-an. Makan dong 20 juta, 16 sampai 20. Iya. Makan vitamin gitu-gitu loh. Maintenance-nya? Kandang. Kadang kan pembersihan aja ya. Sekali bikin. Kalau berarti kan yang mahal sebenarnya karyawannya bro. Kalau piara hewan itu kan karyawannya kan dia ada kayak kipernya, animal handlernya, dia bersihin pupnya, ngasih makannya. Itu kan dia digaji juga. Tapi kalau handler gitu bisa milih gak sih kayak Pak saya gak mau ular. Oh kalau tempat gue gak bisa. Oh semuanya harus? Semua harus bisa tempat gue. Ntar gue ajarin. Cuman dia ada yang tidak boleh. Contoh King Cobra, Viper itu gak boleh. Itu hanya saya yang boleh pegang. Oh Viper yang di belakang-belakang itu ya? Iya yang di kan, tera-tera gitu. Ya. Itu mereka kalau misalkan yang bisa aja. Jadi gue kualifikasi dulu. Lu bisa gak beneran? Bisa. Oh tes. Nah, dia bisa beneran. Caranya dia ngerti harus pakai tongkat tuh hook. Iya, nah itu dia boleh handle. Tapi kalau dia gak bisa sama sekali gue gak paksa. Gak boleh. Lu gak lokasi juga terutama kan? King Cobra. Kalau King Cobra gue gak berani kasih orang. Ada berapa King Cobra sekarang? 2 sekarang. 1 dari Kalimantan. 1 dari Sumatera. Yang foto lu yang pegang itu masih ada? Masih. Cobra. Oh itu yang masih itu ada. namanya kiamat. Itu serem banget. itu dia gue dapet nih ya. Itu beneran real. Asli. Dapet dari sungai berdarah daerah Kalap di Sampit. Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah apa Selatan ya? Sampit. Pokoknya situlah. Jadi daerah Kalap ini dulunya tuh kerusuhan Sampit tuh ya kan.
orang nih kepalanya dibuang di sungai itu, makanya namanya sungai berdarah. Tapi sungainya warna merah. Sungainya warna merah bukan karena darah, itu karena ada tanah gambut. Kalau di Kalimantan tuh tanahnya gambut. Jadi tuh dia kalau dipijak itu kayak agak nyut gitu loh, tetap ada kandungan gambutnya. Nah di sekitaran situ itu banyak king cobranya. Salah satunya adalah Si Kiamat ini rescue dari sana. Kenapa lu namain Kiamat? Karena king cobra dari Kalimantan ini kan Kalimantan daerah panas banget. Dia tuh kayak terbentuklah secara evolusi untuk kayak loncat-loncat gitu loh. Jadi king cobra ini kalau yang galak banget, ibarat kata gini ya, kayak garaganya Apanji. Itu nggak galak banget. Tapi galak, tapi enggak yang banget karena size-nya gede. Dan dia king cobra Jawa. Big. Ada Apanji juga punya satu lagi namanya Goldie. Nah, itu yang sama tuh dari Kalimantan. Itu ngeri. Gitu. Goldie. Punya gue kayak si Goldie tapi agak kecil. Si Kiamat ini. Namanya Kiamat. Gila, ya, itu ngeri. Gue terakhir main Kita Batu, gue ketemu sama Neraka. Neraka masih ada. Neraka itu dari Papua itu, dari Jayapura. Gila namanya Neraka, Kiamat. Ya itu hewan gue memang ada. Jadi beberapa nama, ada yang nama ini, ada yang nama sifat, kata sifat. ada yang nama netral ya kan, kayak Kong gitu nama netral. Netral. Nama yang jelek kan? Ada namanya nama artis. Siapa? Ini namanya Gisel. Monyet juga tuh ya? Monyet, Gisel. Iya, gue tahu. Ada namanya Nikita. Buah betina. Namanya Nikita. Ada namanya ular gue namanya Virgoun. Terus? Iya, kayaknya itu doang sih. Kalau yang Raffi ada nggak Raffi? Belum. Nah itu harus tunggu Raffi yang ngasih nama. Raffi itu pokoknya. Aduh. 200 kasih makan sendiri. Sendiri bro. Karyawan sendiri. Berarti kalau lu rata-rata berarti dari bisnis lu ambil, lu pisahin. Iya begitu. Dari AdSense bahkan? AdSense ya, itu juga dari apa, mungkin kayak gue kan influencer kan ya. Ada dari brand ambassador, endorse, apa segala macam itu juga kita buat. Berarti sebenarnya lu bekerja nih buat binatang ini ya? Kurang lebih. Makanya bentuk saya kayak gembel gini kan. Kurang perawatan. Duitnya habis buat binatang semua dong, gimana? Gila. Hampir 200 hewan lu sisihkan dari pekerjaan. Harapan lu apa sih sebenarnya buat hal-hal yang seperti ini gitu? Nah ini kan berarti harus berangkat dari core awalnya dulu dong, kenapa gue begini. Iya kan? Benar. Jadi orang tuh banyak yang nanya kan, kenapa gue sepeduli itu sama hewan. Betul. Jadi ceritanya itu dulu waktu kecil gue itu gini, gak punya banyak temen. Waktu SD gitu dijauhin banyak temen karena gue gendut dulu. Seinget gue ya. Gue gendut terus nyebelin gitu. Kayak anak monyet lah pokoknya. Terus gue tuh gak punya temen gue cuman ada satu anjing kampung. Daerah sekitar rumah tuh ada anjing kampung yang sering keliaran gitu loh. Si anjing kampung ini suka ngais-ngais sampah. Terus suka ya itulah ditipukin warga lah. Karena anjingnya hitam jelek. Mirip sama gue gitu kan, jelek, sama-sama jelek ketemu tuh. Terus temen gue tuh yang gue rasa temen si anjing kampung ini. Nah si anjing kampung ini ceritanya dia ini galak sama orang lain. Tapi sama gue enggak. Oh iya? Dia galak kalau ada orang. Sebenarnya setelah gue tua gue baru tahu ini bukan galak, itu namanya teritori. Jadi kalau ada orang gak kenal dia lewat ya pasti digonggongin lah. Tapi kalau orang awam nganggapnya itu galak. Nah karena galak dikomplain lah sama RT, RW dan lain-lain. Disuruh buang lah anjing ini. Di Kalideres ini? Iya. Bayangin gue nih kelas 4 SD. Temennya cuma anjing satu. Anjingnya dibuang. Itu usia anjingnya lo tau gak berapa? Usia udah gede loh tuh? Udah gede. Anjingnya kan anjing kampung gitu. Gak tahu usia mungkin 3-4 tahun gitu lah. Jadi dibuang. Gue inget banget dengan mata kepala gue. Ini anjing dibawa sama bokap gue. Sama gue ke suatu jalan raya. Ditinggal gitu. Terus gue nangis-nangis, anak kelas 4 SD. Sahabat satu-satunya dibuang. Terus gue nangis-nangis di mobil. Teringat lah tuh sampai gue tua. Gue berjanji sama diri gue mulai hari itu. Kalau ada hewan apapun yang dibuang, gue pasti akan bantu gitu. Itu core-nya dari situ awalnya. Berarti anjing itu gak diambil lagi sama bokap ya? Tidak boleh. Maka itu rasa bersalah dalam diri lu yang lu tebus sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan itu gak cuma anjing doang sebenarnya. Jadi itu merambat ke semuanya. Gue tuh dulu setelah anjing itu ada ular. Gue diusir dari rumah kan.
Oh iya. Iya, ada cerita gue diusir dari rumah karena ular. Pilih Kamu ular. nyokap kan? Pilih ular Ular yang tinggal di rumah apa lu yang tinggal di rumah? ular yang tinggal di rumah, saya yang keluar. Akhirnya kita satu keluarga keluar. Ularnya Ular di rumah. Iya. Kita beli rumah baru akhirnya. Demi ular. Ular? Iya. Siapa nama ular itu? Nggak ingat ularnya siapa. Pokoknya banyak ularnya. Ularnya ada kayak 12 atau 14 biji dulu waktu itu. Berbisa? Enggak kan? Enggak, ball python gitu, ular piton biasa. Cuman kan orang tua zaman dulu stigmanya tuh ular titisan iblis. Nah itulah makanya gue bilang, gue itu kan animal educator. Gue itu ngajarin orang nih, anjing itu kalau dia galak nggak mesti dibuang, bisa dijinakin. Iya. Ular ini kalau lu anggap ini bahaya, nggak semuanya harus dikasih tahu ini spesiesnya apa. Ada ular yang nggak berbisa kayak ball python, retik, kolibrit itu kan apa korsnake gitu-gitu kan nggak berbisa. Nah tapi orang awam ini tuh anggap semuanya sama, ular semua sama, anjing semua rabies, ular semua berbisa. Nah itulah peran gue di sini untuk edukasi orang supaya ini hewan diperlakukan sesuai dengan spesiesnya. Ingat gak ini kemarin ini ya ada orang buang kura di Danau Toba. Iya. Jadi ini kura kan? darat, Iya. Manoria emis dibuang di Danau Toba. Itu problemnya apa? Problemnya Kurang edukasi. orang itu nganggap semua kura sama. Iya benar. Ada kura nih mau itu penyu kayak kura darat, kura air tawar. Pokoknya lu berenang. Pokoknya laut ya, pokoknya gitu kan. Nah problemnya itu jadi masyarakat Indonesia itu kurang pemahaman sama yang namanya ini deh apa namanya sebutnya ya diversitas biologi itu sebutnya. Sebenarnya Indonesia itu kan negara dengan biodiversity paling banyak kedua di dunia loh. Nomor 1 tuh Brazil bro. Jadi nih hewan ini kalau dikumpulin, hewan ini di seluruh dunia nih kalau dikumpulin paling banyak kedua di Indonesia. Nomor 1 di Brazil, nomor 2 di Indo. Tapi orang Indo tuh nggak tahu ini kita nih hidup nih samping-sampingan sama hewan semua. Makanya tau gak sih WWF, terus lembaga-lembaga IUCN di Amerika apa, Indonesia tuh jadi negara yang titik donasinya salah satu yang paling gede. Khususnya buat orang utan di Kalimantan. Ada namanya Boss Foundation, itu punya orang luar negeri semua, orang Indonya dikit yang peduli. Jadi orang luar negeri semua yang masuk sini. Akankah Audrey menjadi owner donasi pertama di Indonesia? Nah inilah nih problemnya nih. Gua itu sedikit kurang serak, tapi bisa aja sih sebenarnya nanti ke depannya. Gua sedikit kurang serak sama yang namanya donasi, bro. Oke. Jadi gua lebih suka namanya foundation sebenarnya. Foundation tuh gini, misalnya Elon Musk, kaya banget kan dia. Dia buka foundation tuh untuk yayasan kanker. Nah gitu, ngapain kita ngemis-ngemis? Bro, bantu dong adek gua kanker. Sama dengan binatang. Mending ada satu orang kaya nih, Timothy Ronald gitu. Dia bikin Timothy Ronald Foundation tapi khusus satwa. Nah itu bisa justru lebih akan ada dampaknya ke depan. Lu pengennya Audrey Foundation. Amin. Banyak sebenarnya orang Indonesia yang sudah melakukan itu. Nah makanya gue kan sekarang konsultan kebun binatang nih. Ibarat kata klien atau bos-bos gue ini ya. Mereka ini ya itulah orang yang kayak tadi gue bilang. Contoh ya Pak TW. Pak TW itu beliau itu punya Tumbling Wildlife Center. Itu di Sumatera itu, di dekat Lampung. Itu konservasi harimau Sumatera salah satu yang paling gede di Indonesia. Cuman jarang ke blow up, orang nggak tahu itu prestasi beliau yang luar biasa. Kenapa? Bukan punya bule loh ya. Tapi kenapa ya nggak ke blow up tuh kenapa? Karena orang nggak sepeduli itu. Taunya kalau harimau Alshad. Monyet taunya gua. Padahal di belakang ini yang terlihat ada babi, di media. ada kucing. Bukan, maksudnya di belakang kita yang terlihat di media banyak orang-orang yang Indonesia yang peduli. Tapi lebih menonjol bule-bule ini loh. Nah itu tujuan gue. Ini problem. Masyarakat Indonesia ini satwa Indonesia. Harusnya orang Indonesia dong yang jaga. Ngapain orang bule yang jaga orang hutan itu harusnya yang punya foundation orang Indonesia. Gitu. Nah pemerintah tuh belum begitu lihat tuh sampai situ. Cuman ya adalah Kementerian KLHK. Sekarang Kementerian Kehutanan. LHK beda lagi udah dipisah sekarang sama Pak Prabowo. Oh sekarang Kementerian Kehutanan. Ada konteksnya nggak? Misalnya nih. Ada orang datang ke lu gitu, Dre, gue dari misalnya orang pariwisata, gue pengen mengembangkan pariwisata tapi lewat binatang, apa yang dilakukan? Nah ini banyak bro, kalau pariwisata lewat binatang itu udah dijalankan sebenarnya. Jadi ini lembaga konservasi di Indonesia paling banyak di mana tau nggak? Kebun binatang nih di Indonesia nih paling banyak ada di mana? Di mana? Kalimantan. Bali. Oh iya.
Di Bali itu waduh. Bali Zoo. Bali Zoo, Bali Safari Marine Park, Bali Bird Park. Banyak banget Bali Reptile Park. Jadi paling baik di Bali. Memang lembaga konservasi ini kan selain dia tempat wisata, pusat edukasi dong. Buat orang-orang yang belum ngerti kan. Terus dia tempat konservasi juga biar breeding di dalam situ. Nah ini di Bali terkonsentrasi di sana semua. Di Jawa nih ada sebagian. Sumatera, tahu gak sih? Adalah satu di Sumatera Utara. Wah bentuknya agak-agak ngeri-ngeri sedap. Jadi gimana ya? Udah nggak kurus. Dibanding Bali jauh banget. Tahu nggak? Di Sulawesi kebun binatangnya cuma 1. Di Papua yang satuannya paling banyak. Nggak ada. 0. Jadi gue di Papua ini kemarin, gue nanya orang sekitar ini nggak ada nih tempat konservasi di sini, nggak ada sekali 0. Liar aja berarti binatang. Liar aja binatangnya. Tapi kan jadi kayak kasuari itu masih dijadiin sate di sana tuh. Kuskus masih dimakan. Karena belum adanya lembaga konservasi yang ngasih tahu orang-orang situ gitu. Ini tuh udah langka loh. Betul. Ada yang ngasih tahu, tapi nggak ada instansi besarnya. Jadi ini kalau gue dapat khusus taruh di mana? Kebun binatang yang mana? Nggak ada kebun binatang. Nah udah goreng aja dah. Gitu. Makan aja dah. Beneran begitu. Ini kenyataan. Karena gue udah keliling. Di Papua tuh? 2 minggu lebih. 2 mingguan lah, 2 minggu. Lama juga ya. Lumayan lama. Jadi kayak kalau di Indonesia sih hampir semua. Kecuali Maluku gue belum pernah. Terus kayak ya pulau yang susah kayak Natuna belum pernah. Cuman kalau sisa-sisanya kayaknya sudah saya sambangi ya. Jadi untuk lihat binatang, gue tuh ke situ bukan jalan-jalan kan. Jadi sebenarnya memang untuk lihat ini satuannya ada apa yang endemik gitu loh. Lu main kolaborasi sama siapa? 2026 misalnya atau yang belum kesampaian nih siapa nih? Waduh, kolaborasi apa ini? Kolaborasi kolaborasi dalam memajukan ini pengetahuan dan observasi lu tentang binatang ini. Wah banyak lah, harusnya sih pasti Kementerian Kehutanan sih pastinya ya. Pengennya, kan sebenarnya banyak yang bisa dikerjain kan kalau ini. Karena kalau satwa di Indo tuh kagak kehitung gitu loh bro. Banyaknya banyak banget. Kita mau ya sebut aja ular aja di dalamnya berapa ribu spesies. Per daerah beda-beda bro. Nih, kobra nih. Kobra. Ada kobra Jawa. Kobra Kalimantan. Ada kobra Sumatera. Beda bentuk. Beda bentuknya. Tapi jujur buat gue sama aja dari bentuknya. Nah, karena ini nih gue kurangnya pengetahuan itu. Bener. Beda bentuk. Jadi kalau yang Jawa tuh hitam warnanya. Yang Sumatera dia coklat. Terus sini putih ada garis-garisnya gitu. Nih. Udah kita panggil si Poppy aja ya. Boleh. Menurut lu ini dari mana ini? Monyet yang ini kan? Poppy. Sini Poppy. Di nyengir. Sini Poppy. Poppy ini iya. Dia nggak tahu nih tempat apa, masih baru, belum kenal tempat. Nah, jadi ini dia. Poppy ini monyet yang di pohon. Ya bentuknya masih kurus begini memang karena dari pohon memang ya. Kita lagi proses pengemukan. Tapi bulunya gondrong dia, bagusnya. Tadinya tumor di daerah perut. Oh perutnya yang itu. Cuman memang dia sih anteng begini sih karakternya, memang dari sananya dia anteng begini. Ini monyet dari? Dari mana coba? Nah, orang kan kita kira monyet aja kan? Iya. Ini monyet khusus dari Sumatera. Ada monyet Sumatera? Namanya beruk, Macaca nemestrina. Oh. Ini yang disebut beruk, ini bukan monyet sebenarnya. Ini beruk. Beruk. Orang bilang, muka lu kayak beruk. Nah ini beruk. Ini beruk. Kalau monyet yang biasanya orang pikir itu monyet, itu tuh namanya monyet ekor panjang. MEP atau Macaca fascicularis. Kayak Hano itu MEP tuh Hano. Iya. Tapi dia albino kan. Kalau yang biasa dia warnanya begini, tapi ekornya panjang, namanya ekor panjang. Ini dia kalau bahasa Indonesianya Macaca nemestrina kan beruk. Beruk itu sebenarnya bahasa Padang, Bro. Namanya baruak sebenarnya. Lu belajar bahasa gini berapa lama nih? Wah banyak bro, semua hewan gue pelajari satu-satu. Jadi apalagi hewan endemik, gue tuh bisa tahu banyak banget gitu loh. Jadi berarti sebenarnya pengetahuan ini bukan cuma lu skill doang ya, tapi lu harus tahu pengetahuan ini namanya apa. Kenapa? Ya. Makannya beda bro. Oh makannya beda? Ngasih makannya beda, kenapa kita harus tahu perawatannya beda, karakternya beda, ngasih makannya kadang beda. Gitu. Ini namanya kalau bahasa Indonesia ya sebenarnya namanya monyet ekor babi. Karena ekornya kecil kayak babi. Namanya monyet ekor babi. Orang Indo sebutnya beruk. Gitu. Beda loh, ini monyet yang di Jawa ini makan apa nih? Makannya sih sebenarnya kalau di alam pucuk daun, bro.
pucuk daun. Tapi kalau kayak gini nih, misalnya lu kan selamatkan dia nih dari pohon tadi kan. Dia lu rescue langsung dengan karakter dia yang kayak gini, dia siap nggak dilepas? Kalau ini menurut gua sangat sulit. Tapi dia bisa jadi member koloni, bisa. Cuman harus jadi gini, kalau ngelepasin monyet itu tuh minimal banget tuh 20 lah. Monyetnya ada 20. Yang setipe. Jadi namanya sebutnya satu koloni. Karena dia kalau di hutan, masuk hutan, dia tuh bakal ketemu koloni yang lain, bro. Kalau dia sendirian kayak orang aneh gitu. Ibarat kata gini nih, lu orang Jawa nih misalkan. Lu pergi ke Rusia. Aneh kan? Sendiri lagi begini. Terus api gue ini. Terus kita mau join dong. Lo siapa kurang lebih gitu. Disiksa dulu kita ya kan. Sama dengan sama apalah ini kan hukum manusia nih masih ada moral. Ini hukum rimba, gak ada moral. Sikat habis. Sikat dibunuh pasti. Bentuknya lain sendiri. Dari mana asalnya dia? Makanya kita harus temuin kelompok ketemu kelompok. Dan alfanya ntar dia adu kuat biasanya. Pimpinan dia sama pimpinan yang lain adu kuat tuh. Siapa yang menguasai hutan itu gitu. Kayak politik ya, tapi memang begitu. Beneran itu adu kuat, beneran begitu. Nah, adu kuatnya ini berdasarkan kayak pemilihan ada nggak? Atau memang dia gentle-gentlean aja gitu di sana tuh? Di dalam koloninya apa di antar koloni? Di antar koloni. Di antar koloni berantem, bro. Tinju, adu tinju. Berantem sampai mati. Perang. Sampai meninggal ini alfa sampai nyampe surrender sebutnya. Gak ada yang misahin kan dia tuh. Gak ada. Dia nonton aja tuh tadi. Gak ada. Kalau dia udah suren, nah suren ini bisa meninggal, bisa jadi dia kabur. Fight or flight, jadi bisa cabut, bisa meninggal. Tapi kalau dia cabut, biasanya koloni yang lain tersingkirkan. Jadi kenapa dia begitu? Dia mempertahankan teritori, bro. Kayak kerajaan deh perang nih kan. Kalau dia kerajaannya ini menang, kerajaan yang A menang ya wilayah teritori itu buat si A gitu. Sama dengan si monyet-monyet ini tuh begitu. Sebenarnya kayak orang kan udah gue bilang. Cuma versi ini. Dia karakternya bagus banget ya. Iya kalau ini emang dia anteng begini nih. Pop. Dia sesantai itu kalau si Pop ini. Jadi dia enak dibawa kemana-mana memang. Gitu. Jadi kalau lu ke TV-TV atau kemana kayaknya Poppy sekarang. Enggak juga sih, banyak pilihan ganti-ganti. Kadang-kadang ada Giselle. Karena ini tuh dia salah satu yang paling baru kita rescue. Jadi ngasih tunjuk. Monyet kalau rescue di awal-awal itu pasti bentuknya kurus kering kerontang gini loh. Pol. Terus kayak gini nih ada nah ini kayak gini nih. Ini masih trauma-trauma sama orang sini. Iya. Enggak. Ini Pop, mau kasih tunjuk ini doang Pop. Perut. Nah. Tuh perutnya ini kan bekas tumor, tapi udah sembuh nih. Ini lu bawa ke dokter? Kita nggak bawa ke dokter, tapi kita rawat di tempat gua. Tapi dokternya kita konsul. Jadi konsul dokter bukan di opnam, gitu sebutnya. Tapi karena lo ngerti jadi tinggal kasih tahu aja sih dokter ya. Terus obatnya kan gua juga tahu kan banyak. Iya. Banyak pilihan obat gitu loh. Iya. Gitu. Kalau beruk nih memang baunya nggak enak ya. Kayak bau-bau asam-asam gitu ya. Asam gitu. Tapi ini bau beruk beda sama bau monyet. Oh beda juga? Beda. Kalau ini bau beruk nih yang begini. Kalau bau monyet itu lebih kayak ketek orang nggak mandi 3 hari tuh. Kurang lebih begitu. Beneran. Kalau ini agak asem kan. Kalau ini itu asem banget tuh. Kalau parah tuh. Parah. Bau monyet lebih parah. Apalagi kecil. Jadi kalau monyet kecil. Jadi gini. Monyet-monyet ini semakin dia kecil semakin bau. Tujuannya apa bau begitu? Untuk predator tuh jijik. Kayak najis baunya, cabut gitu. Next. Itu apa bagian dari evolusi sih begitu sebenarnya. Apakah dia akan tetap diam di tempat lo? Atau lo misalnya ada orang yang sayang sama dia lo akan kasih atau gimana? Oh gue gak pernah. Jadi gak pernah? Kalau rescuean gue itu pilihannya 2. Di tempat gue selamanya atau balik ke hutan. Pilihannya 2 doang. Jadi kalau dia balik ke hutan beda karakternya jauh banget bro. Kenapa lu bisa ambil keputusan itu Dre? Karena gue tidak mau dipelihara lagi. Jadi monyet itu tuh harusnya bukan dipelihara orang bro. Monyet ini tuh harusnya ada di hutan bersama koloninya tuh. Karena kalau dia kayak gini nih biasanya waktu kecil itu diambil dari hutan dengan cara 2 nih biasanya. Emaknya ditangkap terus dipisahin anaknya. Atau kalau emaknya gak ketakutan ditembak emaknya. Jadi anaknya bisa diambil. Pemburunya tuh begitu kalau di daerah Sumatera kebanyakan. Kasian banget ya. Iya makanya nih kan dia dulu kecilnya pasti dipisahin orang tuanya.
Tapi ini kayak begini modelnya udah anteng banget begini dibalikin ke hutan kayak jadi makanan harimau ini pasti kan. Iya. Kamu nanti dimakan kesian juga dimakan harimau kan. Kamu dimakan harimau gimana dah? Aduh. Tapi gini-gini nih masih ada taringnya nih dia tuh. Iya Kan? Masih ada taringnya. Tadi pas dia gitu. Masih ada taringnya. Jadi ini kalau udah muncul taring dia bukan monyet kecil. Di behel bisa nggak? Gigi. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Gua kira. Tapi gigi rapi banget ya. Gigi rapi. Tapi selain memang lu menyelamatkan hewan ini, apakah lu kalau anjing memungkinkan nggak? Lu ambil lu kasih ke orang? Oh mungkin kalau dogi. Jadi yang harus balik ke hutan itu hanya satwa liar bro. Oke. Kalau yang peliharaan kan kayak anjing, kucing, kelinci, hamster. Oh kasih lah itu ikan nggak apa-apa ya. Bisa gua kasih ke orangnya kalau ada yang mau rawat gitu bisa. Kalau ular enggak ya? Kayak kiamat. Oh kalau itu ada. Membahayakan itu nggak bisa lah. Mati orang itu bro. Gila kalau king cobra ya kegigit kemungkinan besar sih lewat bro. Kemungkinan besar 80% lah ya. Iya 60-70% lewat lah bro. Fix. Nggak bisa fix itu kan tergantung yang maha kuasa. Pernah kegigit nggak? Pernah 2 kali. Kegigit king cobra? Pernah. Oh. Di mana? Di kaki. Oh di kaki. Tapi gini gua kegigitnya bukan wet bit. Jadi nggak ada bekas. Jadi kegigit ular berbisa itu ada 2. Ada dry bit, ada wet bit. Wet bit itu gini nih. Nih gigit set terus nyut. Bisanya masuk ke dalam pembuluh darah. Oke. Itu namanya wet bit. Itu wet bit. Kalau gua nggak pernah wet bit, gua pernah dry bit. Dry bit tuh gini nih. Langsung lepas. Bisanya ada tapi dikit banget. Bisanya kayak kegores doang tuh. Tergores. Nah jadi gini bedain tergores itu kan belum masuk ke pembuluh darah. Sama yang wet bit nih nyut. Nah kalau nyut kemungkinan besar tuh 70-80% meninggal. Selesai di tempat. Kalau penanganannya salah tapi bisa hidup juga kayak apa aja hidup. Iya. Penanganannya benar soalnya. Selain beliaunya agak kebal. jadi tapi penanganannya enggak ada yang kebal bro di dunia ini. Beliau juga enggak kebal. Cuman dia tuh imunnya sudah terbentuk karena dari kecil sering kegigit kan. Sering gigit ular kobra. Jadi dia imunnya terbentuk. Nah dia tuh penanganannya setelah kegigit juga benar. Kan penanganan tradisional ada tradisional ada medis kan. Penanganannya benar secara tradisionalnya benar, medisnya pun benar. Jadinya dia survive gitu. Ada tuh 10 kali ya kegigit. Lebih. Tapi kalau king cobra kayaknya nggak nyampe deh. King cobra kayaknya nggak nyampe 10 harusnya. Kenapa? Gatel ya? Nggak, monyet itu kalau garuk-garuk dia sebenarnya anxiety bro. Oh dia takut. Dia itu nggak gatel sebenarnya. Sedikit anxiety makanya dia garuk-garuk. Gitu. Tapi pas lo dapetin kukunya panjang-panjang banget pasti. Ya enggak ya segini bro. Oh segini aja? Oh dia gigit-gigit sendiri kali ya kalau kepanjangan. Dia cakar-cakar sendiri gigit sendiri. Tinggi gak pohonnya waktu itu? Jadi gini pohonnya tinggi tapi dia diikatnya di bawah. Oh. Jadi bukan diikat di atas pucuk gitu enggak. Hujanan kepanas 6 tahun tuh. Gila berarti lu keren lu bisa survive lu. Keren. Nama aslinya siapa? Poppy namanya. Dari sononya namanya Poppy. Oh dari sononya Poppy. Ini monyet-monyet gue gak ada yang diubah bro namanya. Oh iya? Semuanya dari sononya memang begitu namanya. Oh Giselle. Giselle itu dari sononya memang namanya Giselle. Oh dia termasuk dia? Iya Poppy juga bukan gue yang ngasih nama Poppy. Nah itu gue karena kalau itu import. Oh iya. Itu import kan dari Brazil. Nyampe sini itu mahal waktu itu. Lagi booming lah lagunya Virgon. Telah habis sudah uang ini. Makanya namanya Virgon. Ceritanya gitu. Ceritanya. Tapi seru sih. Tapi Nikita itu asli namanya Nikita bro. Buaya. Sumpah. Bener. Itu lo dapet di mana? Ada orang pelihara buaya itu galak banget tuh. Serem banget kan. Dia mau mindahin gak berani. Padahal kecil buayanya. Ya gak kecil lah segini nih. Iya. Nah gue yang mindahin. Terus bilang buat lu aja lah bro. Ya udah buat gue sini. Tapi ada gak yang. Lu kan sekarang jual beli juga kan ya. Maksudnya ada jual beli. Ada jual beli juga kan. Itu kan semua pasti full dengan izin BKSD dan lain. Ada gak yang lu gak kasih walaupun dia punya duit? Kayak dia mau beli nih. Tergantung. Jadi gini. Hewan gue ini ada hewan rescue. Ada hewan peliharaan, ada hewan dagangan. Jadi beda tipe nih perlakuannya sebenarnya. Kalau yang gue dagangin, gue nggak dagang monyet begini enggak. Yang gue dagangin tuh kura-kura. Iya. Kodok, iya, gecko, kodok. Terus kayak model-model kayak kelinci gitu itu kita dagangin. Kalau monyet gue nggak dagang. Hewan piaraan gue juga nggak dagang. Hewan piaraan gue tuh
kiamat itu kan kita gak dagang. Capek mau beli. Iya. Gue rasa orang aneh tuh. Harga kiamat 10.000 perak. Kalau King Cobra itu sebenarnya ada harganya bro. Walaupun kebanyakan dikasih orang, maksudnya dilepas ke hutan. Ada nilai jual? Ada, sekitar 500.000. Sampai sekitar 1.500.000 sampai 1 juta. Kita donasi aja dah kalau gue. Udah gak apa-apa deh nih gue donasi nih misalnya 1 juta buat beliin makan. Makannya berapa kali sehari tuh? Berapa kali sehari? King Cobra. Seminggu sekali? King Cobra. King Cobra seminggu sampai 2 minggu sekali makannya ular. King Cobra. Tuh, jadi King Cobra. Gimana ya? Ada ular namanya King depannya. Ya, ngerti kan? Ini ada ular namanya King. Kalau ada ular depannya King, berarti dia makan ular lain, gitu aja. Atau dia kebal bisa ular lain. Jadi kayak ada yang namanya King Snake, King Cobra, King Koros, gitu loh. Itu ada namanya King itu banyak. Kebal tuh dia. Kebal bisa ular lain. Jadi kalau dia digigit ular lain, dia kebal. Gitu. Terus dia bisa makan ular lain. Makanya namanya King. Gitu. Pernah gak lu temuin King Cobra sama King Cobra satu kandang? Bisa, kanibal. Ribut tuh mereka? Yang gede makan yang kecil pokoknya. Gitu ribut. Nggak, kalau ribut mah ya piton juga ribut bro. Laki sama laki lagi birahi ribut. Nggak pernah kan lihat ular ribut? Ribut. Bunyi gubrak gitu dia ribut. Kayak gimana ya lilit gitu. Gubrak gitu lilit gubrak. Ribut. Ular tuh ribut bro. Nggak diam doang dia. Beneran. Gila dia ribut. Cuman memang kalau binatang tuh tiap jenis ributnya beda-beda stylenya. Nih beruk sama monyet stylenya beda loh ributnya. Gimana ya? Kalau monyet itu kalau mau ribut begini nih dia nih. Monyet. Iya. Terus dia gini jamret, kak gitu tangannya. Iya. Kalau beruk nggak gitu. Beruk tuh gini nih. Iya kayak gitu. Iya kayak gitu dia. Kalau monyet jarang ya gitu jarang. Dia tuh lebih ke nabok gitu. Nabok tuh ya. Gitu. Gitu ya? Terus kalau udah kelewatan baru dia gini terus gini. Kalau itu sama bro monyet juga gitu. Kalau udah di pojok banget dia tarik, paha orang ditarik atau tangan orang ditarik, ya gitu. Kalau dia kalau trigger awalnya dia nonjok nggak bisa nonjok. Dia paling begini gitu. Lompat bisa lompat. Aduh. Tapi dia tidurnya bareng nggak sama yang lain di sana? Sekarang belum, karena kan ini pengobatan masih. Nanti kita gabungin sama Giselle gitu-gitu. Nah itu ada berantemnya nggak biasanya? Berantem. Kalau ribut cewek sama cewek maksudnya. Kalau nih misalnya dia kan jarang nih, lo masukin, belum pernah masuk, terus lo masukin ke kandangnya bareng, ribut nggak? Nggak bisa begitu langsung. Ada caranya, namanya tuh kita kenalin dulu. Jadi kandangnya sebelah-sebelahin atau gua di dalam kandang bawa dia pakai rantai. Yang lain kan udah kenal gua, kenalin dulu ke dia. Kayak kenalin doggy. Sama. Hampir mirip, iya. Treatmentnya sama. Jadi gini, jinakin monyet sama doggy ini tuh 11-12. Pokoknya nih kan kalau orang yang bingung nih, gimana sih bang, kok lu berani banget sama monyet? Nih, caranya sama dengan jinakin doggy. Bedanya satu, monyet ini mukanya kayak orang. Jadi dia bisa nipu. Terlihat jinak, padahal enggak. Kalau anjing tuh kalau galak udah kelihatan, gitu, udah pasti galak. Udah pasti udah. Monyet kan gak ada keknya, dia gini nih. Lu ngeledek lu anjing gitu kan. Padahal itu galak gitu. Gitu. Makanya kenapa banyak yang kegigit. Karena dia punya cara komunikasinya tuh bentuknya beda, dia lebih kayak orang. Tapi treatmentnya sama kayak kalau dia nggak bisa dihandling kita kasih. Kita tulis gini nih, sama persis kayak gitu, hampir sama. Hampir sama doggy. Kalau cara treatment kalau yang galak ya. Nah, bedanya satu lagi monyet ini dia punya tangan. Dia bisa manjat, dia bisa lari, dia bisa lompat, dia bisa berenang. Bisa berenang loh monyet. Ini bisa berenang? Bisa berenang. Mau berenang gak ke kantor? Pokoknya monyet itu dia kayak orang tapi versinya Belinda gitu aja dah. Dia kalau kita lepas nih di tempat lo, kemana dia? Gak kemana-mana nih. Gak kemana-mana ini kalau Poppy karakternya emang begini. Kayak gini aja nih? Iya. Poppy ini karakternya hampir diam aja kayak boneka gitu. Aneh kan? Makanya ini aneh. Makanya diikat di pohon bertahun-tahun dia diam aja begini. Gak berontak gak apa gitu loh. Poppy memang aneh kalau Poppy ini. Poppy mau makan gak? Apa? Mau McD? Gak boleh. Mau apa? Kopi. Minum. Minum Nasi boleh, minumnya minum. gimana? Coba. Minum. Ada gak yang kayak teh gitu ada gak?
Jangan kopi dong. Air putih. Air putih. Ini aja nih, mau nggak? Ini aja nih. Mau minum? Nggak mau deh kalau air putih, kamu maunya manis-manis. Oh iya. Bener. Dia mau minum air putih kalau aus banget. Maca mau nggak maca? Boleh nggak? Green tea boleh kayaknya green tea. Boleh. Ada Audrey boleh. Kalau green tea boleh. Kalau coklat ya nggak boleh. Kok coklat kopi itu nggak boleh. Sisanya sih jus gitu boleh. Semangka apa? Boleh. Yang penting sehat tuh. Yang penting nggak boleh alpukat, coklat, duren. Anjing ya? Iya. Kan gue bilang monyet itu sama kayak anjing, hampir mirip. Coklat nggak boleh, alpukat nggak boleh. Yes. Ini Pop, cobain Pop, mau nggak? Nggak apa-apa, ini aman. Sini. Enggak, dia nggak bakal. Diam dulu. Diam sini. Diam dulu, diam. Mau banget ini mah. Nah, kalau gini mau. Semangat. Oh, enak. Udah. Oh, enak. Oh. Ya, suka. Nah. Minum lagi. Ditumpahin. Gak apa-apa. Minum. Enak nggak? Enak, suka dia. Cuman kalau nggak dipegangin gitu, kalau megang sendiri ditumpahin. Oh. Enak. Iya udah. Nggak doyan. Nyobain doang. Coba mulai nggak? Oh dijilat. Iya. Tumpah dah itu. Apa-apa udah. Tercuci. Sini Far sini. Nggak apa-apa. Gitu. Ini mah aman banget. Sini. Aman. Sini. Nggak usah takut. Aman. Ini mah nggak galak. Kalau dia nggak galak. Minta tisu dong, tisu. Popi. Oh kalau ini dia pipis kenapa? Karena dia anxiety, ini kan terang, terus banyak orang gitu loh. Demam panggung gitu kan. Ini tuh gue gak pernah bawa loh kemana-mana ini. Cuma di sini perdana ini dia. Keren. Karena dia kan 2 bulan yang lalu masih pengobatan. Nah ini pipis dia nih. Sini, dilap. Sini Pop, dia ini memang begini karakternya nih agak kocak dia. Sini Pop, diam dulu. Diam dulu. Ibu Popi mohon maaf ya, pipisnya saya lap dulu ya. Ini cerita lagi sakit ya? Popi cerita lagi sakit. Emang lagi sakit sebenarnya kan, tapi udah mulai sembuh ini. Nah. Kira-kira dia umur berapa deh? Prediksi gue karena dia gondrong banget ini ya kemungkinan sih 12 lah ya. 11-12 tahun. Gua yang paling tua 25 tahun. Umurnya. Monyet gua yang paling tua 40 tahun umurnya. Gua umur 29, monyet 40. Lebih tua dia daripada gue ini. Kita panggil tante sebenarnya. Namanya siapa? Namanya Cita ada. Itu monyet di daerah Ciracas. Itu di dalam tikungan Ciracas itu terkenal banget. Itu udah umur 40 tahun. Monyetnya terkenal di daerah Ciracas. Itu gue yang rescue. Monyetnya ini udah ompong ada gigi. Kukunya pas datang kalau dilihat di dokumentasi kita ya. Panjangnya segini kayak jenglot. Gini nih. Wow. Itu setengah galak. Lebih galak dari ini. 40 tahun umurnya loh. Gigi udah hampir gak ada. Dia tuh sampai umur berapa ya? Jadi harusnya sih 30 sampai 35. Cuman dia anomali. Berarti ini panjang umur. Kayak ada orang kan umurnya 100 gitu kan. Nah dia kayak gitu tuh. Kan biasanya orang 80 udah tiwas kan. 70 udah meninggal dunia kan. 80 bonusnya banyak banget lah. Iya. Kalau ada orang tapi 100 kan ada. Ada kan. Nah ini si Cita tuh kayak orang tapi 100 gitu umurnya. Gitu. Jadi harapan lo ke depannya lo pengen hewan-hewan lo ini terurus di tangan lo dengan baik itu udah pasti. Kita yakin banget. Pasti. Nggak, kalau gue harapan gue suatu hari harus punya lembaga konservasi lah. Sendiri dong. Amin ya Allah. Kalau lo udah punya lembaga konservasi pasti orang-orang bangga banget deh. Bukan masalah bangga, gue tuh mau ini loh memberikan orang edukasi yang tepat. Betul. Jadi kalau lembaga konservasi ini kan selain kita membudidayakan mereka ya jangan sampai punah ya. Kan kita ngasih tunjuk ke orang-orang di luar sana supaya cara treatment kalau ketemu beruk ini di hutan gimana gitu. Nah itu tuh sekarang belum ada orang yang mengajarkan itu. Di kebun binatang pernah nggak? Ini kalau kita ketemu harimau di hutan caranya gini, nggak pernah kan? Jarang. Nah itulah ketemu gajah di hutan caranya gini, nggak pernah kan? Iya. Makanya sampai hari ini pembunuhan gajah di hutan itu masih banyak. Karena kalau nggak dibunuh, matilah kita, keinjak. Iya. Sebenarnya caranya kan banyak. Ada cara-cara lain. Apa salah satunya? Kalau lo ketemu gajah di tengah hutan? Tergantung kondisinya gimana. Gajahnya gajah siapa?
Kalau tiba-tiba ketemu gajah begitu ya kita ngumpet. Udah itu udah cale paling ini lah. Iya, udah. jangan sampai kelihatan pura-pura jadi batu. Paling gampang. Itu tapi gak ada yang ngajarin kan. Tapi ada caranya juga. Misalkan kita nih ada gajah di sekitar pemukiman kita. Untuk kita bikin gajah itu jangan sampai nyerang kita tuh ada caranya. Kita harus pelihara gajah juga. Kita naikin gajah kita patroli. Ada namanya patroli gajah liar. Ada di Sumatera. Beneran. Jadi ada gajah-gajah service gitu namanya itu. Ada lembaga konservasinya juga. Kerjanya si gajah-gajah ini itu dia kan berdua sama orang nih. Orangnya mahkotnya naik di atas. Dia nih patrol di situ supaya gajah liar jangan sampai masuk ke daerah itu. Karena begitu dia masuk ke daerah itu nyerang pemukiman kan. Itulah kenapa masih ada gajah-gajah mati. Karena belum banyak orang yang paham begitu loh. Berarti sebenarnya PR-nya banyak banget nih kita ya. Itu baru gajah, ini baru monyet. Ada ular, ada kura, burung. Aduh, banyak banget. Makanya harus ada lembaga konservasi tuh. Langkah kecil apa nih kita yang misalnya nonton ini abis ini kayak langkah kecil apa sih Dre yang harus kita lakuin buat kita melestarikan binatang-binatang ini? Kalau dari diri sendiri untuk diri sendiri, pelajari spesies yang ada di sekitar kita. Kita misalkan di Jawa nih, tinggal di Bekasi gitu atau di mana gitu ya. Pelajari spesies yang ada di sekitar kita. Apa sih kira-kira yang ada di sekitar kita tuh kita harus tahu. Jadi waktu dia masuk ke rumah, ini udah tahu nih. Bukan kobra, aman gak usah dibunuh. Ini yang mirip kobra banyak. Ada koros, ada ular pelangi, Xenopeltis versicolor namanya. Ada lanang sapi, banyak yang mirip kobra bentuknya. Bahaya gak tuh yang hitam putih? Oh itu weling, bahaya. Oh itu bahaya. Bugarus fasciatus. Itu bisanya 10 kali kobra. Iya namanya weling, ular weling. Jadi kalau kegigit weling itu ular air bro. Jadi ketemunya pasti kayak di selokan gitu. Jadi kalau kegigit itu gak berasa sakit bro. Ngantuk gitu rasanya. Tapi mati ya. Ya ngantuk tidur gak bangun-bangun namanya. Beneran itu beneran namanya weling ular. Jadi kalau mau mau menewaskan diri paling gampang kegigit weling. Kalau digigit kobra masih ada sesak napasnya kejang-kejangnya gitu. Jadi kalau digigit weling tuh ngantuk. Kalau kita pengen bunuh diri kasih aja weling tuh ya. Iya. Bener. Ini kalau di teman-teman reptil udah pada tahu emang gitu. Kan kita awam nih. Iya. Lo harus gua ajak ketemu Bang Wancoy lo. Aduh siapa itu? Ada Bang Wancoy, Bang Riko, Bang Gofar kan. Wah dia. Popi nanti main ya. Boleh. Ke sana ya. Boleh. Seru banget. Karena memang kita perlu pengetahuan juga. Bener. Perlu pengetahuan tentang hal-hal kayak gini dan itu paling sederhana bro. Cuman kalau mau agak next level ya bolehlah kita bantu satu-satu yang kekurangan. Misalkan kayak nge-rescue kucing yang kalau monyet emang agak susah kan. Ada kucing misalkan warga nih disiram atau di warteg deh. Kadang kan dilempar tulang gitu. Bolehlah kasih tahu bro, nggak usah dilempar lah gitu ya. Kasih aja gitu. Itu langkah sederhana sebenarnya untuk meningkatkan rasa empati kepedulian pada satwa yang ada di sekitar kita. Karena kan ya kayak di YouTube gue sering ngomong kita hidup kan manusia bukan manusia sendiri. Betul. Kan ada beginian, ada tumbuhan. Kalau kita nggak kerja sama ekosistemnya juga nggak jalan ya. Betul. Ekosistemnya nggak jalan. Ada Popi. Kenapa Pop? Ini mau apa dia? Dre, sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih, gue banyak banget mention dari kemarin kan gue bikin question box tuh. Oke. Kita jawabin dulu nih pertanyaan-pertanyaan netizen. Yang pertama, cara beli Araipama Gigas gimana? Wah, ini nggak bahaya amat pertanyaannya. Iya ada nih. Tuh, cara beli Araipama Gigas gimana? Jadi tunggu dulu, gue harus clean up dulu. Iya. Ini lagi dibilang. Jadi Arapaima gigas itu ikan yang dilarang. Tidak boleh dipelihara. Tapi lu punya ya di tank lu ada ya? Punya, tapi itu punya gue tuh rescuean. Bukan punya gue, itu punya orang. Oh lu rescue. Jadi gini, itu di rescue untuk diserahkan ke Kementerian Kelautan Perikanan. Makanya ada di situ. Ceritanya itu diserahkan karena membahayakan anak kecil. Kenapa membahayakan? Karena ikan ini adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Jadi mereka growth rate-nya cepet banget. Dan kedua mereka dibilang ikan invasif. Jadi invasif itu kalau dibuang di sungai Indonesia, dia ngabis-ngabisin ikan yang lokal yang di sini. Tahu nggak? Ikan lele itu invasif juga.
bukan gurame, ikan bawal invasif. Ikan sapu-sapu invasif juga. Jadi yang invasif tuh banyak, nggak cuma Arapaima. Ilmu lagi aja nih. Ini ilmu nih. Tapi Arapaima ikan yang paling sensitif. Karena dia gede. Karena besar. Gitu. Dia ngerasa punya power kali ya. Jadi kalau mau beli caranya gimana? Ilegal. Tapi jangan dicontoh ya, itu tidak boleh. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Seandainya dia mau beli harganya berapa itu? Nggak tahu gue bro. Iya sini. Sini. Sama Bang Aja ini. Sini, mau nggak? Sini. Iya sini. Nggak mau dia. Sini. Oh, udah sama Bang Aja. Iya. Oh di sini doang, nggak mau turun ke sini. Tadi mau pertama kali datang. Mau sebenarnya. Itu kenapa tuh dia tuh gini? Ya, gini tuh sebenarnya dia takut sama gua. Iya. Kaget kan, gitu. Dia nggak, sebenarnya gini, dia tuh respect sama gua. Jadi dia kalau misalkan abis kagetin gitu dia minta bayan dong, bayan, kayak gitu tuh bayan. Oh gitu. Kopi. Tuh, itu namanya bayan gitu. Ibaratnya kalau anjing langsung gitu kali tadi ya? Enggak, itu bukan kayak gitu, bukan. Jadi kalau monyet itu kayak nyengir itu lebih ke gini nih. Nah kayak gitu tuh rasanya. Tapi kan gua gak ngagetin dia kan, tapi dia kaget-kaget sendiri gitu loh. Gimana jelasinnya ya? Oh iya. Dia tuh dia kaget kayak takut, aw ya, gitu kayak gitu loh. Karena kan dia gak bisa ngomong. Lu gila, lu jago banget sih Dre. Lu pelajarin ini gitu. Berapa tahun nih? Wah lama. Karakter ini ada 12 tahun, 15 tahun ada? Kalau monyet gak nyampe lah. 10-an mungkin ya. 9-10 tahun lah kalau monyet. Pasti ada gagal-gagal dulu kan di awal kan pasti kegigit. Tetap kalau kegigit di awal. Sekarang udah hampir gak pernah sih. Kayaknya kayak orang kayak lu nih kalau gak kegigit gak mungkin ya. Karena gue tuh akan menjadi jago setelah kegigit. Oh, iya, kayak Spider-Man bro. Orang naik motor jatuh. Iya. Dia gitu. jago naik motor. Kurang lebih begitu. Jadi karena gue udah pernah kegigit sekali, gue gak mau lagi tuh. Ini gue udah pernah kegigit buaya, ini kan sekali nih. Gak mau lagi lah, jarinya hilang beneran nanti kan. Itu makanya kan sekarang handlingnya gue udah tahu. Oh nih, jadi ini monyet, buaya, ular, itu mereka tuh ada titik lemah bro. Titik lemah itu yang kita sentuh bro. Nah baru dia kayak nggak bisa kelawan. Nah dia nggak akan mungkin gigit kalau udah begitu. Nggak akan mungkin gigit. Iya nih kalau monyetnya di sini nih. Tuh. Titik lemah dia kalau kaget dia langsung gitu loh. Itu kalau monyet garak sekali totok gitu, dia langsung anjing ini orang siapa ini gitu loh. Kurang lebih begitu. Kalau anjingnya di sini. Sama, monyet tidak ada. Anjing di leher sini. Kucing di hidung. Buaya di ketek. Tuh kayak gitu. Iya. Itu beda hewan, beda tempat titiknya. Gila. Nanti kita kalau ketemu buaya diserang kita gini deh. Kita sih kalau ditotok keteknya nggak ngefek. Kita kalau buaya tergantung segede apa buayanya. Kalau gede banget mesti kita dudukin. Nggak mungkin di keteknya langsung. Kalau agak kecil kita bisa ambil atasnya terus bawah gitu loh. Jadi begitu keteknya kita pegang kita giniin, gitu kan, dia langsung. Wah siapa nih gitu. Kagak jadi. Dia gitu. ngerti soalnya gitu ya. Kurang lebih gitu. Ya itu kan belajarnya nggak ada sekolahnya bro. Iya nggak ada sekolahnya. Itu menurut gua loh ya. Menurut orang lain bisa beda lagi. Tapi boleh dibuktikan. Cuman janganlah ya ntar kegigit lagi. Lu belajar dari gue ngentit. Gak mau lah. Kata Audrey tinggal pegang keteknya aja. Tangan gue hilang. Tapi boleh dibuktikan. Boleh dibuktikan. Kayak kobra nih. Kobra tuh King Cobra. Menurut lu King Cobra tuh bisa berdiri gini sendiri? Tiba-tiba gak bisa. Dia kan begini karena dia terancam. Dia marah. Baru dia begini. Terus kalau yang foto lu pegang tinggi banget itu apa? Itu ada teknik juga kalau dipegang begini. Dia pasti kan melewat gitu ke bawah. Gimana biar naik? Ada di tutut gitu. Ada kaget dia naik gitu. Oh iya. Terus kalau mau kalemin lagi kalemin gitu. Kayak gini nih kalem nih. Kalem. Tapi kalau langsung gitu. Kalau ini teknik penjinakan. Kalau dia udah jinak nggak perlu digituin. Kesian kalau udah jinak. Kalau yang galak digituin dia ngerti. Langsung kayak enggak. Kadang bisa shock. Maksudnya shock terapi dulu, terus baru kita bayain, baru balik. Baik. Gitu.
Dia males jadi gituin di totok itu dia males. Enggak. Ini kan cuman buat kasih tahu orang. Iya, ini edukasi biar orang ngerti. Iya, biar ngerti. Ya, Pia. Ya, Pia. Kedua, Dre, target dan cita-cita beliau untuk satwa apa, Dok? Udah tadi. Gimana caranya melumpuhkan kalau buaya yang bilang aku sayang kamu terus ngilang gimana jinakin? Wah. Itu gue juga kenal lagi. Kalau lu buaya betina, kenapa buaya betina ya? Iya dong. Masa buaya jantan geli banget. Kapan? Itu kalau itu nggak bisa gini ya, menurut gua ya. Ini kan buayanya konteksnya orang. Iya. Menurut gua kalau orang ini tuh problemnya sama hewan, kenapa orang susah banget dijinakin, dia bisa tiba-tiba ngilang sendiri gitu kan? Iya. Kenapa? Karena tuh kalau orang itu ada yang namanya ego, bro. Iya benar. Jadi ini orang nih nggak bisa dikendalin 100%. Iya, egonya nih. Egonya terlalu tinggi. Nah kalau kayak buaya, dia nih bisa dikendalin 100% sama gua. Karena egonya egonya kita matiin dulu di awal. Jadi kalau monyet galak, itu dia egonya masih 100%. Oke. Kita harus bikin dia turun dulu sampai 20%. Oke. Nah begitu 20% baru mau apa bayain kasih makan. Berarti pada intinya macan jinak, monyet jinak, ular jinak. Itu egonya udah selesai, udah kita turunin egonya. Cuman cewek aja yang belum tahu dari jinakin nanti. Betul. Kalau cewek tuh gak bisa dijinakin kenapa ya? Egonya udah turun. Oke. Oh udah kita kasih iPhone. Kabur. Kurang ajar. Pengalaman pribadi. Makanya mending rescue hewan kan daripada anak orang. Iya benar. Suruh bapaknya aja nge-rescue kalau itu mah. Kalau kita rescue anak orang nih ya belum izin ke bapaknya. Belum izin lagi kemana. Kapan mau potong botak? Iya kayaknya nggak mungkin ya. Masa kita kembar? Iya pasti kita. Jangan dan Ipin iya kan? Iya. Ntar gua kalau dia botak gua botak terus kita jelajah hutan untuk jadi jejak si gundul 2 anjir. Bahaya. Gue yang bagian gini. Deh anjing takut gue deh. Jadi jejak si gundul. Oke, masih banyak sih tapi ya nanti kita. Oh ini satu lagi deh. Boleh. Bang, kalau ular kobra berbisa dia bisa ngilangin koruptor di Indonesia enggak? Jadi sebenarnya enggak, emang followers gue kan taunya gue ngelucu mulu ya. Enggak apa-apa. Kurang ajar. Sebenarnya gini ya, menurut gue ya. Ini tapi pandangan iseng aja. Jadi gini. Lu tahu gak sih orang nyantet? Tahu nyantet kan? Tahu. Kalau orang nyantet kan tiba-tiba suka dikirimin ular gitu kan, kayak gitu-gitu. Iya. Itu kan dikirimin ular beneran, bro. Ular beneran. Jadi kalau orang mati, mau kemana? Itu karena kegigit ular beneran, bro. Oh. Jadi kayak misalnya disantet nih, dikirimin viper di bawah ranjang. Lah emang dia mati karena kegigit ular. Jadi sebenarnya senjata paling ampuh buat melumpuhkan manusia yang kayak susah banget dipidana, itu senjata biologis. Kobra itu. Terserah bisa kobra, bisa virus, bakteri, kayak COVID gitu kan. Itu namanya senjata biologis. Nah menurut gua buat matiin koruptor biar kagak kena pidana. Pakai senjata biologis lah. Tiba-tiba kan lagi di dalam ruangan. Menghirup gas apa gitu. Kalau itu bisa kayak kebunuh. Lagi jalan tiba-tiba keinjek. Keinjek viper. Cot. Walaupun dia digigit di kaki bisa cepet tuh Pak ke atas. Rhodostoma bisa meninggal. Ada namanya jenis ular gibuk, rhodostoma bisa meninggal. Tapi kan meninggalnya kenapa dibunuh? Enggak, kegigit ular. Jadi kita tidak kena pidana. Polisi. Oh digigit kecelakaan. Iya kena ular. Pemikiran iseng aja. Iya. Ntar ada orang santet bilang gue. Tapi Dre, ini pertanyaan kita yang terakhir. Harapan lo untuk hewan-hewan kayak gini ke depannya, terus buat teman-teman yang punya peliharaan apa deh? Pokoknya kalau udah niat memelihara ya harus dipelihara sampai akhir hayat. Gitu aja. Sebenarnya sih sama semua satwa porsinya sama ya kan. Ada perannya di dunia ini masing-masing. Kalau peliharaan dia peliharaan, satwa liar dia satwa liar. Cuman kalau dia udah di penangkaran atau udah kita pelihara, kalau jangan kita buang karena bosen. Oke. Iya itu paling. Iya, sebenarnya cuma karena itu doang. Atau jangan dibuang karena tiba-tiba berubah menjadi galak. Karena kalau berubah menjadi galak berarti bisa berubah menjadi jinak lagi. Tinggal ada yang salah berarti. Tinggal kitanya karena there is no bad animals, only bad owners kan. Oke. Jadi betul. Gimana kita memposisikan diri sebagai alpha atau sebagai orang yang bertanggung jawab sama si hewan ini. Kalau karakternya berubah jelek, dia berubah jelek gitu karena elunya kurang tegas atau mungkin
nggak diperhatiin, ditaruh di dalam kandang terus, nggak pernah dikeluarin jadi teritorial. Nah itu. Jadi sebelum memelihara pastikan Anda yakin. Punya ilmunya. Maksudnya yakin mampu merawat sampai dia meninggal. Iya, betul. Yang kedua tahu caranya, ya ilmunya tadi benar. Jadi tahu ilmunya untuk nge-handling tiba-tiba karakternya berubah birahi. Tiba-tiba coli mulu 12 kali. Gimana ini? Iya benar-benar. Iya kan monyet gitu kan. Gimana nih? Ya itu harus dikasih apa caranya gitu. Bisa dikasih betina. Si Ana cowok kan? Cowok. Pernah birahi kan dia? Sering. Terus-terusan. Terus gimana lu? Kasih cewek, makanya ceweknya banyak. Kalau gua monyet nih, satu cowok, ceweknya bisa 4, bisa 5. Jadi bisa digilir ceweknya. Enggak beneran, dia harus digilir. Kalau enggak, gue pernah nih punya nih monyet satu cewek sama si Hano kawinin terus lah. Kawinin sehari 12 kali meninggal. Ano juga. Iya. Jadi makanya harus digilir-gilir gitu loh. Ini binatang ya, bukan orang ya. Kalau orang jangan. Jangan. Kalau binatang monyet gini bagusnya 1 jantan 4-5 betina. Jadi pastikan ya teman-teman bahwa kalian bisa memelihara itu sampai mati. Yang kedua punya ilmunya dari Audrey. Yang terakhir ada nggak? Yang terakhir nih ya bedanya memelihara hewan, beli hewan atau kita punya hewan sama punya benda mati apa? Merawat. Enggak, bedanya apa nih? Misalnya kita beli cincin ini dah nih, gue beli cincin hari ini sama gue punya dia hari ini. Bedanya apa? Kita beli ini atau iPhone 17 misalkan, baru beli, seneng kan? 2 tahun lagi bosen. Jangan bosen. Bedanya kalau sama makhluk hidup apa? Hari ini kita beli, 2 tahun lagi harus makin sayang. Kayak kalau kita punya anak, masa dia udah umur 17 bosan? Iya. Tidak mungkin. Jadi sana kawin aja kamu. Nah, bedanya binatang, makhluk hidup sama benda mati adalah semakin lama waktu harusnya kita semakin sayang, bukan semakin bosan. Oke. Teman-teman terima kasih sudah nonton Mau Konsol. Audrey thank you so much. Poppy terima kasih sudah datang ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Teman-teman jangan lupa komen, like dan subscribe. Gua Ajay. Audrey King of the Jungle. Bye bye. Bye bye.